Kali ini Abram menghadapi ujian yang sangat serius. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa nanti dia akan menjadi suatu bangsa yang besar. Di usia tuanya, Tuhan akan berikan anak laki-laki. Tapi ketika anak itu sudah lahir dan mulai bertumbuh, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya itu di atas mezbah bakaran. Saya bacakan dari Kejadian 22 ayatnya yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau kita perhatikan betul kata keesokan paginya, ini ternyata adalah sebuah frasa yang berulang-ulang dituliskan dalam kisahnya Abraham. Satu hal positif yang bisa kita teladani dari Abraham ini adalah ketika Tuhan memberikan perintah, maka dia melakukannya tanpa ditunda-tunda. Pada kesempatan pertama, Abraham melakukan perintah Tuhan itu. Bahkan di saat-saat yang sulit, Abraham tidak kasih kendor. Pada kesempatan yang pertama, dia langsung melakukan perintah Tuhan itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya Abraham kok tega mengorbankan anaknya? Kalau kita teliti di zaman itu, pengorbanan anak untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa adalah merupakan satu hal yang lazim. Tapi bukan itu alasan yang mendasari Abraham tega mengorbankan Ishak anaknya. Coba kita perhatikan saat Ishak bertanya kepada ayahnya di mana hewan korban itu. Dengan tenang dan dengan mantap Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi rupanya pengalaman pribadi Abraham bersama dengan Tuhan selama bertahun-tahun telah mengajarkan kepadanya bahwa ketaatannya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, cerita penyediaan Allah ini masih terjadi sampai hari ini. Saya bacakan kisah kesaksian seorang pastor namanya Pastor Nicholson. Satu hari pastor ini tidak memiliki uang sama sekali. Bahkan makanan pun sudah tidak ada di rumahnya. Tetapi dengan iman ia bersama istrinya berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon supaya Tuhan tolong menyediakan makanan buat dia. Pastor ini tidak cerita kepada siapapun, dia hanya cerita kepada Tuhan saja. Malam itu tidak terjadi apa-apa, mereka tidur, kemudian pagi-pagi bangun. Dengan iman, dengan hati yang mantap, Pastor Nicholson ini bersama istrinya tetap menata meja makan dipersiapkan dengan baik untuk menikmati sarapan mereka. Walaupun saat itu belum ada apa-apa. Nah, setelah selesai menata meja, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Saat dibuka pintunya, ada seorang anak sekolah minggu datang membawa sekarung tepung dan sejumlah susu segar. Dengan mata berkaca-kaca, Pastor Nicholson menerima pemberian dari anak sekolah minggu itu. Selesai sampai di situ? Tidak. Sesaat setelah Pastor Nicholson ini meletakkan tepung dan susunya, bel pintu rumah berbunyi lagi. Kali ini yang muncul adalah seorang pria bernama Turner. Dia membawa daging sapi ham Virginia, bawa telur, bawa sup daging, biskuit, mentega, jeli, kopi, dan buah-buahan. Tidak bisa menahan ucapan syukurnya, Pastor Nicholson lalu sujud, mengucap syukur dan mempermuliakan nama Tuhan. Iman seperti Abraham dan Pastor Nicholson ini tentu tidak bertumbuh di dalam hitungan hari. Iman yang mereka miliki merupakan hasil dari ketaatan, ketekunan selama bertahun-tahun.
sehingga mereka bisa menyaksikan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya di dalam kehidupan mereka. Iman seperti ini hanya bisa bertumbuh jika kita memilih untuk taat dan percaya. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara ada di dalam situasi seperti Abraham, atau dalam kondisi yang sama dengan Pastor Nicholson. Apa pilihan saudara? Maukah Anda tetap taat dan percaya? Maukah Anda tetap berharap hanya kepada Dia? Tuhan Yesus memberkati saudara.